Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Fresdia Febrianita dan Melania Rizka Effendi. Nah, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai online support. Nah, di dalam video ini akan membahas mengenai online support dan berbagai sub-materi mengenai online support tersebut. Nah, kita lanjut ke slide yang pertama. Materi dari sub pertama yaitu akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan komunitas dukungan online. Nah, komunitas dukungan online atau grup bantuan online merupakan suatu jenis komunitas virtual yang berfokus pada kesehatan. Komunitas tersebut menyediakan lingkungan online sebagai tempat individu terhubung dan melakukan interaksi dengan orang lain yang memiliki pengalaman serupa untuk sekedar bertukar informasi, mendukung secara sosial, atau bahkan memberikan nasihat. Nah, komunitas dukungan online ini dapat dilakukan pada beberapa platform yang berbeda seperti di web, newsgroup, email, dan chatroom. Nah, diskusi dalam komunitas ini biasanya dilakukan dalam bentuk menjelaskan sebuah masalah atau informasi dalam bentuk sebuah utas di mana satu orang memulai diskusi baru dengan memposting pesan awal yang mengajukan pernyataan, menjelaskan masalah, atau bicara tentang pengalaman yang ingin mereka bagikan. Nah, anggota lain akan membalas atau menanggapi postingan tersebut, sehingga akan membangun rangkaian pesan hierarki yang berasal dari postingan asli yang di atas tadi. Submateri selanjutnya yaitu kenapa sih orang-orang mengakses komunitas dukungan online. Nah, di dalam materi ini akan dijelaskan 2 alasan mengapa orang tertarik untuk mengakses komunitas dukungan online. Nah, alasan yang pertama yaitu karena mereka memiliki karakteristik komunitas yang unik. Dukungan secara online tersedia kapanpun dibutuhkan, baik itu selama 7 hari dalam seminggu atau bahkan 24 jam sehari. Hal ini berbeda dengan dukungan secara tatap muka yang hanya dilakukan sekali dalam 1 minggu. Dukungan secara online dapat membantu individu yang memiliki mobilitas terbatas atau bagi individu yang tidak dapat mengakses pertemuan kelompok secara tatap muka. Komunitas dukungan online juga tidak terbatas oleh jarak, jadi anggotanya bisa mengakses dari manapun dan kapanpun. Lalu kelebihan dari komunitas dukungan online ini juga mengenai mempertahankan anonimitas anggota kelompoknya, sehingga bagi mereka yang tidak ingin mengungkapkan identitas asli mereka tetap bisa menyampaikan utas dan menanggapi dari pesan-pesan yang ada di dalam komunitas tersebut, sehingga mereka tetap bisa mengakses tanpa memberitahukan identitas asli mereka. Lalu alasan kedua, apa yang memotivasi anggota untuk terlibat dalam komunitas dukungan online? Nah, karena anggota membutuhkan untuk terhubung dengan orang lain yang memiliki situasi atau masalah yang serupa dan berbagai pengalaman serta menawarkan dukungan terhadap masalah yang dihadapi oleh anggota tersebut. Lalu selain itu, juga terdapat keinginan dari anggota untuk mendapatkan nasihat, informasi, dan dukungan emosional dari anggota lainnya. Submateri selanjutnya yaitu adakah dampak negatif dari bergabungnya dengan komunitas dukungan online. Nah, tentunya ada dampak negatif atau hambatan yang akan dialami ketika kita ingin bergabung dengan komunitas dukungan online. Nah, yang pertama yaitu persyaratan akses. Untuk ikut serta berpartisipasi dalam komunitas dukungan online, penting bagi individu untuk memiliki akses ke komputer, baik itu tablet, ponsel, atau perangkat lain yang terkoneksi ke internet.
Nah, tidak semua orang bisa menguasai atau fasih menggunakan komputer, serta memahami bahasa yang digunakan oleh anggota komunitas lain juga akan menjadi kendala dalam anggota untuk bergabung ke komunitas tersebut. Yang kedua yaitu memakan waktu. Terdapat beberapa komunitas dukungan online yang memiliki anggota cukup besar, sehingga banyak orang yang aktif membaca pesan dan memposting balasan terhadap pesan yang telah terdapat pada komunitas tersebut, sehingga membutuhkan banyak waktu untuk membaca semua cerita tersebut dan memilah informasi yang ingin kita baca. Selanjutnya yaitu kurangnya isyarat sosial atau kontak tatap muka. Isyarat sosial seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada suara tidak dapat dilihat dalam komunitas dukungan online. Hal tersebut dapat menyebabkan kesalahpahaman ketika individu salah menafsirkan apa yang anggota lain sampaikan, atau bahkan dapat merasa canggung ketika anggota lain membuat asumsi yang salah mengenai anggota lain. Dampak selanjutnya yaitu perilaku antisosial. Meskipun beberapa komunitas dukungan online memiliki akses tertutup atau memiliki persyaratan untuk keanggotaannya dan mengontrol siapa saja yang dapat bergabung, akan tetapi akan terdapat komunitas yang terbuka dan mengizinkan siapa saja untuk membaca dan secara anonim mendaftarkan diri, sehingga siapa saja dapat memposting tanggapan mereka yang mungkin akan melecehkan orang lain atau berperilaku dengan mengganggu anggota lainnya. Lalu dampak yang selanjutnya yaitu saran yang menyesatkan. Anonimitas dapat mempersulit untuk menilai keakuratan dan kepercayaan informasi yang diperoleh, karena ada kemungkinan bahwa beberapa pesan yang dikirim oleh penipu yang berpura-pura menjadi pasien. Akan tetapi, secara keseluruhan hanya sedikit postingan yang berisi informasi menyesatkan, dan informasi yang menyesatkan tersebut akan sering dikoreksi oleh anggota lain atau moderator lain yang terdapat dalam komunitas tersebut. Submateri selanjutnya yaitu keterlibatan dengan komunitas dukungan online. Orang-orang bergabung dengan komunitas dukungan online karena berbagai alasan, termasuk diantaranya ingin mendapatkan atau bertukar dukungan sosial dengan orang lain, memperoleh informasi dan berbagai wawasan dari orang lain, serta mendapatkan sahabat. Lalu, alasan lain untuk bergabung dengan komunitas yaitu dengan memikirkan berbagai manfaat yang diperoleh, seperti mampu mengakses dukungan kapan saja, meredakan perasaan terisolasi, dan menggunakan komunitas sebagai sarana individu dalam mendiskusikan strategi bagaimana mengatasi dan merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Juga terdapat beberapa individu yang bergabung dengan komunitas dukungan online yaitu untuk mendapatkan dukungan yang mungkin tidak mereka dapatkan atau sulit didapatkan di kehidupan nyata mereka. Baiklah, pada materi selanjutnya kita akan membahas mengenai what do people talk about. Nah, pada materi ini kita akan melihat apa saja tema-tema yang akan dibicarakan oleh anggota-anggota di dalam komunitas support online. Rodam dan kawan-kawan memeriksa pesan yang diposting oleh orang dewasa di komunitas kompleks regional Pain Syndrome dan mengidentifikasi 4 tema. Tema pertama adalah focusing on the positive, di mana individu mendorong anggota lain untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang masih dapat mereka lakukan walaupun mereka sedang menderita suatu penyakit. Tema kedua adalah venting, yaitu para anggota membagikan rasa frustasi mereka tentang kesulitan sehari-hari. Tema ketiga adalah support, yaitu anggota menunjukkan dukungan serta menerima dukungan dari anggota yang lainnya. Tema terakhir ada the hospital as a cure, yaitu menunjukkan bahwa kebutuhan akan harapan berkaitan erat dengan janji ke rumah sakit. Anggota mengungkapkan kecemasan mereka mengenai rujukan rumah sakit.
harapan bahwa rumah sakit akan memberikan kesembuhan, dan kemudian harus mengatasi rasa kecewa bahwa rumah sakit hanya dapat membantu mereka mengatasi rasa sakit. Attar dan Coulson juga memeriksa pesan di komunitas penyakit Parkinson dan mereka mengidentifikasi 6 tema yang terdiri dari 3 tema positif dan 3 tema negatif. Tema positif pertama adalah What's your problem? You tell me yours and I'll tell you mine, di mana komunitas bertindak sebagai sumber dukungan dan nasihat yang berharga. Anggota dapat berbagi cerita pribadi dan informasi mengenai gejala, pengobatan, dan informasi yang memberikan banyak pengetahuan mengenai penyakit Parkinson. Tema positif kedua adalah Welcome to the land of the Parky people, di mana para anggota akan merasa nyaman karena mengetahui bahwa mereka tidak sendiri. Tingkat empati dan pemahaman yang tinggi berarti bahwa individu tidak perlu memberikan penjelasan rinci kepada orang lain untuk memahami apa yang mereka alami. Tema positif ketiga adalah There is always light at the end of the tunnel, di mana para anggota saling mendorong untuk tetap positif mengenai kehidupan mereka. Mereka menekankan pentingnya menjadi tangguh dan menjalani hidup semaksimal mungkin daripada membiarkan penyakit mendominasi hidup mereka. Sedangkan tema negatif pertama adalah It's like a graveyard at the moment. Anggota mengungkapkan keprihatinan mereka mengenai kurangnya balasan pesan. Hal ini dikarenakan tidak semua anggota komunitas dapat membalas pesan mereka secara langsung, sehingga anggota yang lain harus menunggu berbulan-bulan untuk mendapat balasan. Tema negatif kedua adalah Time to migrate and take a break from the computer, di mana individu akan meninggalkan komunitas tanpa pemberitahuan, sedangkan anggota yang lain akan berjuang untuk mengatasi kepergian mendadak ini. Tema negatif yang terakhir adalah Did I miss something? Di mana kesalahan dalam menafsirkan pesan yang dikirim oleh anggota lain akan menyebabkan kesalahpahaman dan perasaan canggung. Baiklah, materi selanjutnya adalah The Therapeutic Potential of Online Support Communities. Berpartisipasi dalam komunitas support online ini sebenarnya memiliki banyak manfaat di dunia nyata. Anggota komunitas support online ini dapat membantu mengurangi ketegangan pada hubungan dengan pasangan atau anggota keluarga yang mungkin menjadi sumber utama dukungan, tetapi mereka tidak mendapatkan dukungan dari keluarga tersebut. Seberapa besar individu mendapatkan keuntungan dari dukungan sosial online dapat dipengaruhi oleh kekuatan ikatan sosial dunia nyata. Ikatan sosial yang lebih kuat dikaitkan dengan hubungan dengan keluarga dan teman dekat, sedangkan ikatan sosial yang lebih lemah dikaitkan dengan kolega dan anggota komunitas dukungan online. Jadi, seberapa besar anggota kelompok mendapatkan keuntungan itu tergantung dengan seberapa kuat ikatan sosial yang dimiliki oleh anggota terhadap keluarga dan teman-teman dekatnya. Levels of engagement. Secara historis, diperkirakan ada 2 tingkat utama interaksi dalam support online community, yaitu partisipasi aktif dan bersembunyi. Partisipasi aktif yaitu anggota yang membaca pesan yang telah ditulis oleh anggota komunitas lain dan berkontribusi dalam diskusi dengan memposting balasan mereka sendiri, untuk memberikan dukungan dan berbagi pengetahuan dengan anggota yang lain. Sebaliknya, anggota yang bersembunyi, mereka hanya mengintai. Nah, mengintai ini adalah bentuk perilaku non-interaktif di mana individu hanya menelusuri grup, membaca pesan tanpa memposting balasan. Biasanya, individu yang secara aktif berkontribusi pada komunitas memperoleh manfaat yang lebih besar daripada anggota yang pasif. Materi terakhir yaitu Helping the Self to Help Others, the example of online support community moderators. Moderator di sini maksudnya adalah seseorang yang membuat komunitas. Nah, moderator ini memainkan peran penting dalam aktivitas dan dinamika komunitas online. Namun, suara mereka jarang terdengar sehubungan dengan motivasi mereka untuk menjalankan peran tersebut serta apa yang mungkin mereka dapatkan dari pengalaman tersebut. Coulson dan Shaw melakukan penelitian mengenai kondisi kesehatan yang telah menggambarkan motif yang mendukung keputusan untuk mendirikan komunitas.
Contohnya, terdapat seorang moderator yang ingin berbagi mengenai dampak penyakit mereka dan memiliki kemampuan untuk berbagi pemikiran serta pengalaman mereka. Nah, hal tersebut adalah suatu katalisator atau motif untuk mendirikan komunitas support online ini. Dengan melakukan itu, mereka membantu memvalidasi pengalaman dan perasaan mereka, dan dalam membantu orang lain, mereka merasa diberdayakan secara alami. Baiklah, sekian materi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan presentasi dari kelompok 12. Kami mohon maaf jika terjadi kesalahan selama penyampaian materi dan jika terdapat kekurangan materi. Saya akhiri dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.